Teman-teman, balik lagi channel Prime Asia sama Andi, dan ini adalah TVS Kalisto 110 2026 yang baru launching kemarin. Plat baja, langsung kita telanjangin aja. Siapa tahu videonya dipakai lagi sama TVS kan. Stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Mas Mimin, mainin. Teman-teman, kita udah telanjangin TVS Kalisto 110 yang paling baru 2026, yang tampilannya beda banget dari yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita ngomongin dalemannya dulu, dari widget fire stabilizer aki ini duet maut ya. Ada juga sama kabel groundingnya. Jadi kalau teman-teman mau motor atau mobilnya bebas dari masalah elektrikal, aki juga awet, cold cranking ampere naik, hambatan dalam turun, pokoknya nggak ada kebocoran alus, segala macam listrik, torque chair mantap, pakai widget fire. Pasang tinggal di plus minus aki, sama satu lagi kabel grounding ini di minus aki dan baut rangka serta baut blok mesin yang terdekat. Nah, untuk beberapa motor mungkin yang akinya di depan atau di bawah deck itu akan panjangnya beda-beda kabelnya. Tinggal nanti kasih tahu aja ke CS-nya ya. Bakalan kasihnya yang tipe mana gitu. Jadi kalau buat yang berminat bisa cek deskripsi atau langsung ke katalog. Oke, kita lanjut nih. Seperti biasa, ini aja dulu ya, yang paling gampang. Ngomongin rangka. Rangka, kalau udah TVS itu udah nggak pelit bahan pertama kali ya. Karena teman-teman bisa lihat dari samping aja nih udah tebel nih. Tebel mampus di sini.
Tapi paling gampang kita cek ketebalan cat dulu. Belakang ya. 2 digit kecil. Bagaimana dengan tengah? Sama 2 digit kecil juga. Apakah sama kiri kanan? Sama ya, 2 digit kecil. Ini buat cat ternyata nggak begitu tebal juga ya. 2 digit kecilnya itu di 20 dan 30. Bagian depan juga sama, bahkan sempat kebelasan, 18. Bagaimana dengan yang di bawah? Sama ya teman-teman, 2 digit kecil. Jadi buat cat ternyata dia tidak terlalu tebal. Kayak motor-motor lain kan 2 digit besar di 60-70 atau bahkan di 3 digit. Ini di 20 dan 30-an. Lanjut kita ke ketebalan rangka. Rangkanya ini tubular bukan ya? Karena kalau di kiri kanan ini tubular, besar. Di bawah buat yang horizontal ya besar, tapi buat yang tegak begini dia besi ceng 2 nih. Tuh disambung di tengah ada bekas lasannya ya. Tuh. Tapi kalau buat tebel rangka sih ya, wah ini gila banget sih. Nih ya, kita cek tebel rangka bagian belakang dulu nih. 1,8. Kiri kanan sama ya teman-teman. 1,8, 1,7 gitu. Dan ini tipenya dia dipotong. Jadi nggak ada tutupan, potong habis. Nggak ada karet. Ini kita bisa lihat ada bekas lubang buat cantolan kabel. Tapi ada yang menarik. Bagian belakang ini yang kiri ini bahannya jauh lebih banyak ya. Gitu. Lalu buat diameter tubularnya nih. Di zero dulu biar lebih pasti. Sebelah kanan 3,8. Sebelah kiri sama 3,8. Kiri kanan simetris. Lalu kalau teman-teman mau tahu yang di bagian bawah ini yang luar biasa tebal. Tapi memang kalau secara desain rangka sama kayak TVS 110 yang tahun sebelumnya ya. Wih 5,7. 5,7 cm. Tubular tengahnya 6 cm. Lalu kalau buat ini sih sebenarnya nggak perlu diukur ya. Karena biasa ngukur kan kita mau tahu tebelnya semana. Ini mah udah kelihatan tebel banget lah. 8,5 cm. 2,2 cm. Sama ketebalan yang di sini nih. Yang paling menarik. Tuh, 2,5. 3 mili. Ya, jadi buat besi baja rangka nggak pelit, luar biasa, sangat royal sekali. Desain juga menarik ya, tubular, dan ini adalah tubularnya bukan yang ditancap atau di las gitu loh. Dia ini jadi satu kesatuan nih. Tuh, jadi besi T satu kesatuan sama dilapisin besi lagi baru dilas lagi. Las-lasannya juga luar biasa tebel. Walaupun memang ada kelihatan sedikit silikat di sini sama ada spatter ya. Tadi udah ada silikat sedikit. Sedikit-sedikit lah di sini paling ketara nih. Ya sini juga, tapi paling ketara di sini sih paling banyak. Tipikal buat produksi motor India yang memang ya buat finishing sedikit kurang rapi. Banyak ya las-lasannya. Las-lasan tebel tapi ya itu ada tai-tainya atau spatternya banyaknya. Cuma ini juga nggak ada tutup karet. Bolong aja langsung, sini langsung ditambahin tambahan besi lagi biar jauh lebih kuat. Di tengah juga ini buat penopang tangki bensin yang luar biasa besar. Kapasitas tangki 5,1 liter dengan support Euro 4 dan minimal bahan bakarnya RON 98. Wah, ini berat banget sih. Dan bedanya sama yang tipe sebelumnya, ini nggak ada tulisan E20. Udah support bensin buat etanol 20. Ini nggak ada ya, tapi kalau desain buat dia punya temboloknya semua sama nih. Bagian belakang juga rapi ya teman-teman, nggak pelit. Ini buat tahanan kabel ada pakai besi rangka. Bagian belakang, cuman memang ini nih, di sinilah. Yang buat tumpuan dia punya shock breaker belakang. Itu ya pokoknya asal gede, tebel, kuat gitu loh. Ya begitu, kiri kanan jauh banget sih. Kalau teman-teman lihat, sebelah kanan jauh lebih rapi daripada yang kiri, las-lasannya jauh lebih lebar kemana-mana ya. Besi lebih juga di sebelah kiri, nih sangat royal. Nggak tahu mungkin shock breaker bisa dipindahin atau gimana ini ya. Ini ada 2, sama kayak versi sebelumnya. Lalu buat tempat baut juga tuh rapi, ada banyak. Sama untuk cat,
di baut itu ngeklopek ya. Memang agak jarang sih motor yang catnya sampai ke dalam baut nggak kekelupas gitu loh. Ini udah kekelupas. Ke bagian shock belakang ini bisa diatur shocknya. Ada pegangannya juga. Cuman memang untuk dudukan di dekat bak CVT itu ada lubang satu kosong kayak nggak kepake. Atau mungkin ada model lain, kita belum tahu juga ya teman-teman. Kickstarter nggak ada nih, udah kelihatan langsung ditutup seperti si siapa? Yamaha Gear ya. Mungkin dijual aksesorisnya buat tambahan Kickstarter, kita nggak tahu juga. Hah? TVS sediain ya. Berarti masih lebih oke daripada Yamaha. Tumben fansnya Yamaha nggak teriak. Oke. Ya sayang lampunya ini nggak fully LED, ya masih ada bolam. Ini lampu plat nomor kayaknya ya. Plat nomor ya. Ya OBD juga ini, OBD ini buat lampu belakang. Koil luar biasa jauh, ada di sini langsung ke depan. Tuh. Sama nih soketnya, kenapa begini ya? Duh, lalu ada grounding di koil tuh. Ini nggak ada brand ya teman-teman, polos aja. Lalu di bagian sini throttle bodinya juga kecil, pendek. Leher rangsanya yang nggak nukik ke bawah gitu loh, nggak bulat tapi jauh lebih kayak eskalator Carrefour tuh. Santai, pelan gitu ya, nggak langsung nukik ke bawah. Injektor kecil di sini, lalu ada sensor injektor sama sensor throttle body yang luar biasa besar seperti SYM Z14 di sini. Dan ini ada brandnya ya, Vitesco Manufacture. Tuh. Nggak ada tulisan lainnya kecuali barcode. Filter masih sama dengan versi sebelumnya, jadi nggak banyak perubahan. Kabel-kabel ya cukup rapi dengan segala macam tetek bengeknya nih. Klip, ya kan. Lalu ada kabel tis juga banyak. Kabel bodinya lebih di sebelah kanan, masuk ke depan. Dan ini memang buat sensor nggak begitu banyak juga ya, karena memang simple sekali. Modul buat aplikasinya mana ya? Nggak ketemu ya? Berarti mungkin nempel sama ECU ya? Oke. ECU menempel dengan si aki. Aki di 5 ampere, 12 volt. Klakson. Sekring utama nih, jangan-jangan 50 ampere. Kalau sekring yang banyaknya ini ada di sebelah kanan nih. Banyak sekali. Ya, ada spare-nya juga. Lalu ada si, ya soket apalah, relay juga kita tidak melihat ada relay. Komstir bagaimana komstir? Komstir aman ya, sama ya. Tuh, ada tudungan buat kunci stangnya juga. Kunci masih jadul. Standar samping ada sensor, jadi bisa mati mesin, sama engine mounting ada di bagian bawah, lalu bak CVT bawah itu dilindungin sama tanda tengah. Lengan ayun juga, kata Bapak Sutradara pincang. Sebelah kanan tuh bengkok, ya kan, ke bawah begini, cembung. Sebelah kirinya itu dia tegak lurus gitu loh, kayak besi holo aja biasa. Sama untuk buat dia punya tahanan serangka depan itu ada karetnya, ada peredamnya juga nih, yang cukup tebal. Ini bagian yang gue suka juga sih kalau ngomongin rangka nih. Jadi buat footrest belakang itu full metal tubular diselip sama di las. Ground clearance di 16,3, tertinggi di kelasnya ini. Berat kosong 105 kilo. Ban belakang dan ban depan ukurannya sama ya teman-teman, ring 12 90-90. Dan kapasitas beban maksimum ada di 150 kilo. Oli 1030, Jaso MB, API SL. Kapasitas oli mesin yang sangat sedikit, 700 mili. Transmisi 120 mili. Kompresi rasio 10,5 banding 1. Lalu daya maksimumnya itu ada 5,9 kW di 6500. Torsi maksimum ada di 9,8 Nm di RPM 5000. Bodi masih sama ya teman-teman. Full metal. Nih. Nah ini adu tabrak beranilah. Oke, full metal. Ada bagian yang memang tim kita kurang begitu paham juga ya. Jadi ini bisa dicopot nih teman-teman. Dan ini dia ada pengaitnya juga kalau dari dalam. Apakah ini buat persiapan mesin listrik yang baru buat ngecas atau gimana gitu. Tapi dia sudah prepare sekali sih. Ya. Lucu juga ya, dia cuma di sebelah doang loh. Sebelah sini beda. Lampu cakep, ciamik,
Kalau sebelum dibuka, begitu udah dibuka, plastik bagian belakangnya terlihat murah, bos. Ini kayak barang murah, bos. Ya iya, penguatnya banyak, maksudnya lem-lemannya bagus, klip-klipannya bagus. Tapi buat cat plastiknya itu loh, kayak mainan yang murah-murah, mainan anak-anak di ASMK itu yang murah-murah itu, yang belasan ribu. Saya speedless sih ngeliat gini sebenarnya. Walaupun speknya komplit ya, 150 mAh, 1,5 watt, sama stopnya itu 4,6 watt. Lampu rem. Bagian tameng depan atau lampu depan juga sama ya. Tuh, cacatan plastiknya. Sama maksudnya kualitinya. Ya, ini metal juga kan? Oh enggak, ini plastik. Plastik. Downgrade. Kalau dulu metal. Nah, ini ada logo TVS-nya nih yang bikin menarik nih. Di dalam reflektor lampu utama. Ini juga metal dong. Ya kan? Pengereman depan disc brake, satu piston luar biasa besar pistonnya tanpa embosan. Belakang masih drum ya di dalam. Ya kalau misalnya teman-teman berminat, ini 20 juta kurang dikit. Bisa langsung ke TVS aja. Dan unit special thanks buat Om Iksan Jumaris yang sudah pinjemin. Mungkin dia pemilik pertama TVS ini kali ya. Ya kan? Yang lain belum ada, tapi Om Iksan udah ada. Luar biasa sih. Thank you Om. Jangan lupa teman-teman main ke channelnya Om Iksan Jumaris buat test ride dan nonton juga reviewnya dia. Test ride-nya dia itu naik gunung. Wih. Ya, jadi pasti ke tanjakan Babinsa mulu tuh. Lihat kuat apa enggak. Ya. Thank you udah nonton. Jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Nyalain loncengnya. Istimewa di mana sih? Bingung saya motor kayak begini. Itu motor, fiturnya komplit. Iya. Ya, sangat lampu pinter, motor pinter. Lampu pinter, bener. Lampu pinter, di sini. motor pinter, fiturnya banyak. Yang lainnya kayak Vario, lampunya bego. Iya. Lerek aja terus. Jadi dia menang ini ya. Menang fitur aplikasi ya. TVS, aplikasi TVS-nya.